Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi, tapi bukan kembali lagi, tapi selamat datang di podcast asal-asal bersama dengan saya host Grani Ahmad Absahid. Kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu tentang kemiskinan. Di masa COVID-19 ini tentu saja kemiskinan mungkin bisa dibilang ada lagi ya. Dengan guest star kita ada teman saya sendiri, Ramji. Ya, halo guys, saya Ramzi dari kelas PS2. Ya, Ada juga Sinta. Hai guys, aku Sinta dari kelas 11 IPS 2. Ada juga Hilda. Dan saya juga Hilda dari kelas 11 IPS 2. Dan yang terakhir ada Delvita. Halo, aku Delvita dari kelas 11 IPS 2. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas apa sih teman-teman? ya kita jadi akan membahas masalah kemiskinan di masa pandemi COVID-19. Ya sepertinya teman-teman di sini nggak bisa denger ya, atau sepertinya kita ngomongnya kurang gede ini. Jadi kita bakal ngebahas kemiskinan ya. Tapi sebelum itu juga kalian mungkin belum kenal dengan teman-teman saya di sini, atau mungkin belum kenal juga dengan host saya ini yang ganteng tapi tidak terlihat. Jadi perkenalkan, nama saya Grani Ahmad Absahid sebagai host di acara podcast abal-abal ini. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Margahayu, terutama di kelas 11 IPS 2, dan saya di kelas alhamdulillah menjabat atau diamanatkan menjadi KM atau ketua murid di kelas tersebut. Terus di sini juga ada Ramji. Ramji boleh introduce diri sendiri? Ya, saya Ramzi. Saya hanya seorang murid biasa yang menjabat sebagai bendahara yang tidak pernah bekerja. Ya, Suka bayar gak itu tuh, suka bayar gak? alhamdulillah. Kadang kalau niat ya. Di sini Oke, juga lanjut. ada Sinta ya. Ya, halo guys, aku Sinta. Aku di sini nggak punya jabatan apa-apa. Ya aku mengikut Terus di sini aku jadi murid biasa aja, nggak punya jabatan. Tuh. Dan di sini ada Keseharian Hilda. dong, kesehariannya gimana di Oh, sekolah? kalau di sekolah tuh aku tuh suka baca novel aja. Ya, tapi baru satu novel yang aku baca. Ibu. Enggak, bukan wibu, bukan. Ya, Irsa Besari. enggak, bukan novel. Dan saya juga Hilda. Saya juga gak punya jabatan apa-apa. Jadi kalau misalkan Hilda udah punya pacar belum, Hilda? enggak atuh, Nah pakai atuh itu Itu emang. enggak. Kita ngomong. Delvita juga ngomong atuh deh. Perkenalkan dulu diri sendiri. Perkenalan lagi ya, nama aku Delvita. Aku juga gak ada jabatan apa-apa di kelas, tapi ya gitu Apa tuh ya gitu, apa? Apa? Ya ngomong aja. Belajar. Ya mohon maaf guys, ini podcastnya emang baru dibuat ya. Emang rencananya podcast ini nggak ada skrip, cuman ya rada abuy ya baturan teh. Ya udah ya, mungkin itu perkenalan singkat. Sekarang di sini saya bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang penting juga untuk yang ingin menganggapnya penting, ada yang juga bilang nggak penting ya. Masalah kemiskinan ini. Menurut kalian teh kemiskinan apa sih? Coba kalau dari menurut orang dulu ya. Kalau menurut orang sih kemiskinan sudah pasti suatu masalah sosial kan. Tapi lebih condong ke diri masing-masing, sama juga condong ke keadaan ya. Ya kalau dari diri masing-masing ya kemiskinan bisa mungkin dari adanya kemalasan. Cuman kalau dari keadaan mungkin bisa dari kebiasaan yang sudah ada, atau mungkin dari situasi yang sudah ada ya. Jadi kalau menurut saya kemiskinan adalah suatu masalah sosial di mana seseorang tidak mempunyai dana untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Mungkin itu ya kalau dari saya. Kalau dari yang lain gimana? Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang pengertian? Apa aja? Dan
langsung apa Udah Green? cuman podcast. Oh. Jadi mau gimana Green? Ya kalau menurut kamu apa kalau kemiskinan? Ya kemiskinan mah masalah sosial lah yang kan sekarang kita banyak nih orang yang jadi miskin lah gara-gara pandemi COVID-19 ini. Penyebabnya sih ya apa ya, karena COVID kan jadi banyak masalah lah, jadi banyak orang yang kena PHK gitu ya. Iya, Jadi benar juga kayak sih. gak punya pekerjaan Dari yang orang lihat juga contohnya orang juga punya saudara ya. itu juga kan emang di PHK juga kan. Heeh. Jadi ya orang tahu lah situasi dan kondisinya juga kan. Itu sih. Terus kira-kira gimana? Ya jadi sih kayak Oke, orang coba ngomong jadi lupa, aduh Ya, gimana ini ya. ya Keterbatasan ekonomi masyarakat miskin. enggak. Mohon maaf nih teman-teman, kan saya minta pengertian dari pikiran masing-masing. Ya, silent ya, semua pada bengong nih. Kalau bisa kalian lihat semua bengong, terutama Delpita, tengerti naon iya Delpita. Ya, Ma tuh Delpita. ada yang mau nambahin mungkin pengertian masalah sosial kalau kalian biasanya apa sih? Kan bisa mungkin dari keseharian masing-masing. Kalau menurut orang sih itu sih kemiskinan yang tadi orang bilang ini suatu masalah sosial di mana seseorang tidak bisa membiayai kelanjutan kehidupannya. Mungkin ada Yang awalnya ada berbeda pendapat. yang awalnya bisa beli apa-apa jadi sekarang mah harus lebih ditahan. Nah, itu juga. Bentar dulu ya, Adan. Ya guys, kita tadi break dulu karena kepotong azan. Mungkin sekarang akan dilanjut. Karena tadi kurang enak ya ngobrolnya. Mungkin ada yang bisa nambahin lagi nggak pengertian sosial menurut diri kalian masing-masing? Ya lama guys. Ini malah hening guys, aduh. Ya aduh malah ning ini. Abuy semua abuy. Ulang guys. Pada ngulang ini. Aduh. Udahlah Green, mending kita langsung cari topik yang lain aja lah. Mungkin pada bingung sama pengertian. Pandemi COVID-19 ya. Ya dari mungkin banyak kan tadi kita udah ngobrol juga kan, mungkin banyak yang di PHK ya. Mungkin ya salah satu penyebabnya gara-gara COVID itu sendiri kan. Mungkin yang kena COVID jadi malah sakit, uang nambah buat pengobatan, menurutnya. Terus paling uang jadi terkuras buat itu kan, jadi terkuras buat biaya pengobatan juga. Ditambah lagi malah ekonomi di Indonesia ya bisa dibilang UMR Bandung juga masih kurang, Masih tergolong rendah lah. ditambah lagi harus vaksin ke-1, vaksin ke-2, vaksin ke-3, ai dahar jeung pindang kene kan sok asa kumaha gitu meureunnya. Apalagi jeung endog kecap, aduh. Jeung mie masih leuheung. Ditambah lagi mungkin gara-gara kondisi tempatnya tinggal di pinggiran kecil atau nggak di kota tersimpan sisi leuweung yang rumahnya tegang tapi bertingkat ya gini. Kasur semua disatuin karena COVID, nggak bisa beli makan, ini itu susah. Driver Gojek juga karena kan dampaknya. Enggak malah driver Gojek jadi lebih ini kan. Ya lebih naik lah. Soalnya banyak pesan kan. Ya, tapi resikonya driver Gojeknya bisa Resikonya COVID juga. Resikonya COVID kena juga. Adanya PPKM. PPKM juga. Tapi kerasa ya waktu zaman PPKN mah atuh naon. Waktu zaman PPKM semuanya pada sekolah susah, tapi nilai bagus. Bangun tidur cuman ulang-ulang. Inget kene bahasa eta anjing. Urang ke Zoom make baju batik unggul ai hadapan kolor kene can mandi can naon ditanya geus mandi tapi setelan make peci
Aing apa asli orang. Ditanya ku si Abi anjir kurang teh. ditanya non sih bahasa eta teh urang. Ditanya naonnya. Pokoknya Eta weh pokona. era pas orang ningali aduh disengserikeun cenah. Tiap orang nanya ke kelas, oh iya nu di peci. Era tapi nya bahasa zaman-zaman UMKM aya manfaat lah ya. Walaupun loba negatif na oge nu pertamanya ngerjakan tugas jadi sagala ka Google. Ngerjakan tugasna telat, padahal kali upload foto unggul tadi awasin sama guru kan. Alasannya teh banyak memori, ada kuota. Nggak ada kuotanya kuota chat bu. Wifi mati. Eta negatifnya sih. Padahal mah hoream sih eta mah. Padahal mah hoream ya teman. Tidur. Pengen turu itu mah. Tapi ya selain itu juga manfaatnya ya kita jadi lebih jaga diri lah, lebih jaga kesehatan. Sebenarnya waktu pas tiba-tiba ada PPKM kan semua pada panik kan, jadi pada pengen diem di rumah aja, terutama waktu bulan-bulan awal pas tahun-tahun awal. Dihitung-hitung kita 2 tahun corona soalnya. Ya pas tahun-tahun awal mungkin ya jadi pada diem-diem di rumah. Bahkan orang aja sampai gak sholat Jumatnya sebulan kayaknya orang gak sholat Jumat. Orang mah setahun juga nggak sholat Jumat. Wah Asli. Mae sholat Jumat gayel. Enggak atuh. Cewek. Ya ada heureuy urang. Terus waktu bulan puasa juga, taraweh juga kan di rumah aja masing-masing gara-gara Covid. Bulan puasa paling beda lah. Dia pita Afrika Utara di barat di selatan. Parah. Ya paling itu sih ya. Kalau tapi gimana ya caranya kalau misalkan kita ada jadi pemerintah terus tiba-tiba ada bukan Covid lah, tapi ada suatu wabah lagi masuk, solusinya gimana ya kira-kira kalau misalkan kita atau diri masing-masing Ya apa? Paling kayak ngasih paling gimana sih ya kalau misalkan gitu ya paling kayak pemerintah ngasih bansos ya, walaupun itu dikorupsi si Julianjik batubara. korupsi ya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya kita mah kepikirannya bansos mungkin cuma ya. Jadi pemerintah juga mungkin hasil merenya bansos dari pendapatan negara, terus orang juga dapat fakta saking kita banyak utangnya, kita baru brojol, baru lahir terdaftar di kartu keluarga aja buat satu orangnya udah ada utang 23 juta. Oh iya? Orang waktu itu anjing. Orang waktu itu pernah lihat di YouTube, pernah nonton dari channel apa lupa pokoknya. Dia teh kan ngebahas tentang Indonesia, permasalahan Indonesia, salah satunya utang kan. Ada berapa ratus miliar atau berapa juta miliar. Itu teh kan sudah pasti buat seluruh rakyat Indonesia kan. Dihitung per orangnya udah dapat dihitung secara rata, secara bulat per orangnya dapat berapa? 23 juta dari kita baru brojol lahir terdaftar di KK udah ada segitu. Ini ditambah lagi meren pemerintah kalau di zaman Covid gini atau enggak amit-amit ada wabah lagi nanti kita harus ada bansos lagi ya. Mungkin kepikiran juga sama pemerintah merenya bansos kan kalau beras juga malah kita beras banyak kan di Indonesia. Tapi ternyata kita beras kan impor dari Thailand. Ditambah lagi kalau misalkan ada wabah lagi kan impor malah makin banyak. Ya ini ada Rasyad lagi ketawa-ketawa. Ya guys, aku diketawain guys. Diketawain sama siapa? Nyeri hati guys sama Rasyad guys. Karena Angry Bird. Kok ke Angry Bird sih? Paling ya kalau menurut orang sih ya cara yang paling utama buat kalau misalkan amit-amit ada wabah lagi mungkin ya, atau nggak cara mengatasi lagi, soalnya kan juga
sekarang lagi marak-maraknya juga COVID naik kan. Malah di sekolahan kita juga kemarin ada COVID juga. Ada yang COVID lagi sampai harus divaksin. Udah vaksin belum Ramji? Sudah vaksin kedua, Oh. tapi tidak di booster. Enggak, aku juga enggak ketiga mah belum. Ternyata banyak yang belum guys. Ini aduh orang jadi sieun. Tapi udah pernah di swab belum? Belum pernah lah. Pernah orang kena COVID kayaknya mah 2 minggu, nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngamuk, Wah, tersiksa orang. Terus Mau mati. ketahuan COVID Oh, juga. itu sih tadi swab orang cicing we 2 minggu di imah. Pulang-pulang. paling kalau solusinya selain bansos ya buat terutama buat yang orang miskin kan ya. Mungkin yang pertama yang pasti kalau jadi orang ya, orang nggak tahu salah nggak tahu benar, sama-sama basic nol, dibagi rata dulu jumlah kemiskinan di Indonesia berapa, dan yang kena jumlah kemiskinan di yang punya duitnya, yang bisa dibilang punya duit, banyak duit, yang kena di Indonesia berapa. Jadi bukan setengah sih, 1/4 atau enggak 1/3 atau enggak 1/2 lah dari si orang-orang yang kena COVID yang banyak duit ini, buat juga jadi bansosnya, jadi bisa nambahin uangnya pemerintah geningan. Tapi nggak tahu sih ya, itu mah pemikiran orang. Mungkin ada pemikiran lain di Pita. Pemikiran solusi COVID we. Menurut kamu apa? Kita Menurut aku ya, pemerintah itu harus meluaskan lapangan kerja gitu Ya, terutamanya. dengan cara gimana? Karena dari lapangan kerja itu yang yang kemiskinan bisa Mendapatkan pekerjaan. bisa mendapatkan pekerjaan. nah, Tapi kayak- kan pada di PHK COVID, gimana tah solusinya? Cari usaha lain. ya kan pemerintah Contohnya ini kayak Berdagang bisa. Mungkin dagang kartu prakerja. Oh, pakai bisa Pemerintah kartu ngadain kartu prakerja Nah. gitu. kartu prakerja. Jadi kayak pemerintah teh ngasih pelatihan sekaligus modal gitu buat orang yang mau mulai usaha kecil-kecilan lah, biar nggak terlalu miskin-miskin banget gitu. Oh jadi dikasih modal waktu Ya. di awal gitu kan? Sama dikasih pelajaran juga lah. kayak biasanya di desa juga dapat yang kayak gitu teh. Tetangga aku kan yang ada yang dagang juga dapat gitu. Kayak misalnya berapa ratus atau hampir 1 juta gitu Enggak, dapat. 600.000 per bulan itu. Enggak, Ada terus surveinya kalau di rumah aku 50.000. mah yang warung-warung juga dapat bantuan gitu juga. Oh berarti enak ya kalau zaman sekarang. Jadi bisa dibilang mah yang miskin sampai sekarang teh mungkin yang malas sebenarnya. Iya. Tapi kebanyakan Kayak sebenarnya ya nganggur gitu. ya mungkin yang gara-gara keadaan mah ya gara-gara pengen berubah meren, jadi pada berusaha, ditambah lagi ada kartu prakerja itu, jadi ketambah sih, jadi bisa ditambahin sama pemerintah, bisa juga nya. Tapi kan di desa aku teh kayak setiap bulannya teh ngasih kayak makanan sama uang gitu ya. Tapi yang ngasihnya teh nggak dipilih lagi. Kadang ada ngasih yang kayak udah berada gitu, malah dikasih lagi nggak yang Enggak yang dari benar-benar susah gitu. Kurang merata lah, kurang tepat. Oh ini ya. Ya mungkin kalau menurut orang ya, nggak tahu menurut Marane juga, sebenarnya itu udah bekerja banget ya kartu prakerja, mungkin bisa diperluas lagi, di lebih baikin fungsinya, terus dibuletin buat bagi-baginya harus berapanya meren ya. Imron, bentar ya. Imron, gimana kemiskinan di COVID-19 menurut Anda? Aduh, sangat merugikan, terutama berpengaruh ke usaha bapak saya. Oh gitu, usahanya gimana emang? Jadi yang omset awalnya teh per bulannya, nggak apa-apa disebutin, per bulannya teh 8 juta, jadi turun 3 juta. Ini contoh salah satu di teman kita ya, bapaknya Imron. Oh, Imron juga punya suatu komunitas, Iya. komunitas perkumpulan. Itu basicnya apa sih komunitasnya, Imron? Basicnya kita itu mengumpulkan remaja yang sefrekuensi dari segi ekonomi. Oh, apa nama ininya? Destroyed IPM, Wah, apa itu teh IPM-nya singkatannya apa? Institut atau Ikatan Pelajar Miskin. Tuh guys, gara-gara ada COVID-19, ditambah lagi ada kemiskinan juga,
Jadi memunculkan hasrat untuk mengumpulkan orang-orang yang senasib di COVID-19 ya. Betul, karena kita ingin menyatukan pikiran dan bertukar cerita. Mantap sekali ya. Mungkin gara-gara pemikiran itu bikin suatu usaha yang agak bisa merubah nasib meureun ya Ron ya. Dan komitmen kita itu ingin memajukan pelajar di Indonesia. Wah. Bisa juga ini Imron. Ya, cukup ya Imron. Mungkin sekiannya dari pertanyaan dari saya. Terima kasih karena di podcast saya ini namanya podcast abal-abalan. Jadi semua bisa ikut gabung. Oh, dihijikeun. Ya, dihijikeun bukan nama. Babeskeun nepikeun ka mentok. Nepi. Ya, mungkin aku tutup aja mungkin ya. Sudah terlalu panjang. Karena sudah melewati durasi yang sudah diminimalkan. Saya ada kata-kata terakhir nggak buat kalian atau gimana gitu? Mungkin kalian sekarang lagi sibuk apa? Ditambah lagi kan sekarang lagi PTS. Keseharian kalian sekarang gimana gitu? Sebagai penutupan mungkin? Ya cuman ngahulang sih pulang sekolah, ngahulang push rank Mobile Legend, udah itu aja walaupun gak mitik-mitik. Kalau saya sih sepulang sekolah langsung tidur kali ya. Kalau aku baca-baca novel dulu, lihat-lihat idol K-pop dulu, terus belajar juga. Kalau aku pulang sekolah tuh langsung kayak biasa istirahat, terus malamnya kalau ada PR yang ngerjain PR, terus lanjut bergadang. Mantap. Ya, terus ini juga kita kedatangan teman ya Fauji. Fauji, menurut Fauji gimana sih kemiskinan yang pada saat COVID-19? Ya banyak ini yang tutup ya, toko-toko tutup karena corona, itu juga bioskop juga sepi, tutup juga karena corona. Pokoknya ekonomi dunia tuh menurun. Itu ya yang Fauji rasakan ya. Iya. Kalau yang Fauji rasakan secara diri Fauji sendiri apa? Pas COVID-19 terus gak dapat duit. Ya saya teh nggak dapat uang jajan, ekonomi menurun, nggak sekolah, saya teh bosen, saya teh sampai mata saya teh min. Oke ya dari saya mah sekian, begitulah. Corona mah emang harus dimusnahkan lah. Oke. Itulah penutupan yang baik ya dari Fauji Delva Firdaus aka Dev. Ya. Mungkin segitu ya. Makasih juga buat Ramzi, buat Hilda, buat Delpita, buat Cinta, dan buat saya sendiri. Saya sangat bangga sekali bisa mengundang kalian. Saya bangga sekali bisa membuat podcast The Abal-Abal ini menjadi sesukses ini. Mungkin juga nanti saya akan mengembangkannya ya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wa walhidayah. Assalamualaikum. Belum. Abal-abal trituan Paremin the mic. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Bye bye. Bye bye. Ini sandinya gimana?